yang terkadang meskipun kita bermaksiat kepadanya, Allah tidak mengurangi sedikit pun jatah rezeki kita, jatah oksigen yang kita hirup. Dan maka betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau wahai hambaku hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat kepada beliau akan dituliskan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, dan diangkat 10 derajat dengan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan patutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling kikir di dunia ini adalah yang ketika diucapkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita memasuki 10 awal Dzulhijjah. Sekarang sudah masuk tanggal 5 ya, 5 Dzulhijjah. Berbarengan sama tanggal Masehinya ya. Alhamdulillah. Jadi gampang ingatnya, 5 Dzulhijjah. Dan kita tahu bersama bahwasannya di 10 Dzulhijjah ini Allah lipatkan nilai ibadah yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan kita tahu semua, insya Allah dari kita tahu bahwasanya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di awal Dzulhijjah ini. Akan tetapi tidaklah kita mampu untuk melakukan semua amalan tersebut kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ucapkan setiap harinya di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah kami ya Allah memohon pertolongan. Dan hikmah faedah di balik Allah menggandakan antara ibadah dengan pertolongan tersebut, meminta pertolongan kepadanya adalah salah satunya tidaklah kita bisa melakukan banyak ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di sini termasuk ibadah yang nantinya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Thalathatul Usul. Nah, mulai kemarin kita masih membahas tentang 2 risalah yang sudah kita bahas kemarin, 2 risalah yang bukan termasuk dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi kalau Al-Usul Ats-Tsalatsah itu bedanya langsung masuk kepada bukunya, membahas tentang 3 usul. Kalau ini kan Thalathatul Usul. Jadi kalau Thalathatul Usul itu ada tambahan 2 risalah yang kemarin sudah kita bahas tentang yang pertama, risalah yang pertama itu risalah tentang ciri-ciri orang yang beruntung di dalam surat Al-Asr ya. Masih ingat nggih? Merojaah sekilas. Karena kalau nggak di merojaah khawatir ketutupan harga bensin, ketutupan harga cabai yang lagi naik, masya Allah, berambang juga naik kan gitu. Jadi sekilas kita murojaah. Jadi kemarin di risalah yang pertama kita membahas tentang ciri-ciri orang yang beruntung. Masih ingat nih? Benar apa enggak mas? Enggak. Mungkin apa enggak? Jadi wal asr yang tertulis yang Allah firmankan di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana, insyaallah dari kita semua hafal nggih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidaklah Allah itu bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat penting. Dan Allah di sini bersumpah dengan masa, dengan waktu. Ada yang mentafsirkan al-asr waktu asar tersendiri, waktu asar. Yang mana kebanyakan manusia itu lalai di kala waktu asar. Kemudian sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi kecuali orang-orang yang beriman. Ini tidak termasuk orang yang merugi. Akan tetapi orang beriman di sini ditafsirkan oleh para ulama tidaklah orang itu beriman kecuali dia berilmu. Jadi maksudnya tepatnya itu berilmu. Karena tidak mungkin seseorang itu beriman kepada sesuatu kecuali dia pasti akan menuntut dari keimanannya untuk mengetahui tentang apa yang dia imani, kan gitu. Jenengan beriman kepada Allah, nggak mungkin jenengan cukup hanya pokoknya percaya Allah itu ono. Tapi kalau orang yang betul-betul iman,
dia kan pasti akan mencari tahu Allah itu siapa, Allah itu seperti apa, sifat-sifatnya Allah itu gimana, kan gitu. Sama dengan misalnya jenengan ada informasi, Mas ini kemarin lahar yang turun tuh katanya ada kandungan emasnya. Kira-kira kalau jenengan beriman berangkat nggak ke sana, Pak? Berangkat. Dipatositan saya itu nggih, dipatosi di emas sih kan ngaten. Itu konsekuensi dari keimanan yang betul. Keimanan yang seseorang yang betul-betul mengaku dia beriman kepada Allah, pasti dia akan mencari tahu tentang siapa Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh dan dia setelah berilmu dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Karena al ilmu tanpa amal itu seperti orang-orang Yahudi yang mana kita berlindung darinya setiap kita sholat 5 waktu. Ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub, kenapa orang Yahudi dikatakan al-maghdub? Orang yang kaum yang dimurkai, yang Allah marah kepada mereka karena mereka itu mengetahui tapi mereka tidak mau mengamalkan. Dan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani, ditafsirkan oleh para ulama adalah orang Nasrani yang mereka itu semangat beramal tanpa ilmu. Dan Islam itu tengah-tengah, dia berilmu dulu baru beramal. Jadi nggak beramal dulu baru nyari ilmunya, nggak dibalik Mas. Jadi makanya Allah di dalam surat Al-Asr mengurutkan illal ladzina amanu, berilmu dan beriman, kemudian wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq, baru mengajak, menasihati orang untuk melakukan kebenaran juga, melakukan ilmu yang telah dia amalkan, yang telah dia ilmui dan dia amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguh besar murka Allah ketika engkau itu memerintahkan seseorang suatu perkara yang engkau sendiri tidak melakukannya. Jadi kalau di istilahnya orang Jawa, jarkoni, Pak. Iso ngujar ora iso nglakoni. Nah, ini juga dimurkai oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr mengurutkan. Jadi enggak boleh dibalik-balik urutannya. Setelah berilmu, beriman, kemudian beramal, kemudian berdakwah, menasihati dalam kebenaran ini termasuk salah satunya adalah berdakwah. Kemudian yang terakhir watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena di dalam menuntut ilmu, di dalam kita mengimani yang apa yang kita imani, memegang apa yang kita imani ini butuh kesabaran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda dahulu akan ada zaman yang mana ketika zaman tersebut orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini seperti memegang bara api, memang dibutuhkan kesabaran juga. Kal qabid 'alal jamr ya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesabaran di dalam beriman, di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal dan di dalam berdakwah. Makanya Allah meletakkan kesabaran di akhir ayat itu bukan tanpa hikmah, pasti ada faedahnya. Nah, itu yang risalah yang pertama. Kemudian risalah yang kedua kemarin bahwasannya diperintahkan ada 3 poin di dalam risalah kedua, yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita dan Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Poin yang pertama, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, akan tetapi Allah mengutus kepada kita Rasul yang barang siapa taat kepadanya maka akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan masuk dalam neraka. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho, bahwasanya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, meskipun malaikat yang didekatkan atau malaikat yang paling mulia, di makhluk yang paling mulia di langit, dan nabi wala nabiyyun mursal, dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Nabi yang diutus ini makhluk Allah yang paling mulia yang ada di muka bumi, dan malaikat ini adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan yang ada di atas langit. Jadi kalau sudah di atas langit yang paling mulia aja nggak boleh, dan di atas bumi ini yang paling mulia saja sudah tidak boleh, apalagi yang di bawahnya, apalagi cuma sama cincin, jimat dan segala macamnya. Malah lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga adalah tentang bab masalah wala wal bara yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya kita tidak boleh
berloyalitas ataupun kita mencintai dalam hal agamanya kepada orang yang syirik ataupun orang yang kafir. Jadi kita harus betul-betul berlepas diri dari ucapan dan juga hati kita. Kita meyakini bahwa yang mereka lakukan, yang mereka yakini itu adalah salah, dan kita juga dari perbuatan dan ucapan kita pun juga seperti itu, bersesuaian. Tidak boleh hanya sekedar ucapan dan perbuatan tapi hatinya masih meyakini bahwa dia juga bakal masuk surga. Itu tidak boleh. Itu masalah bab wala wal bara. Kemudian masuk di usulul tsalatsa. Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, kita perlu belajar. Semoga Allah arsyadakallahu li ta'ati. Ini kebiasaannya mulai awal risalah beliau selalu beliau mendoakan, membiasakan mendoakan untuk pembaca kitab beliau, risalah beliau. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk menjalankan ketaatan. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya yang i'lam, kita harus belajar. Belajar itu untuknya, gunanya untuk nanti diamalkan untuk membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan membuat kita tuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap datang kajian tapi kok enggak tambah taat, berarti ada yang salah dalam niat. Dalam niatnya kita datang kajian tuh nggak usah ingin dengar apa ya, kadang kan pengen setiap kajian tuh pengen menangkap semuanya. Akan tetapi ada sebuah kaidah memang, ketika kita ingin mendapatkan ilmu itu dalam sekejap, maka kita akan tidak dapat menangkapnya keseluruhannya. Maksudnya paham ya? Kalau kita pengen menangkap ilmu itu dalam waktu yang cepat, maka kita juga tidak akan mendapatkan ilmu semuanya. Memang butuh proses. Ada sebuah nasihat dari asatidz kami, kalau datang kajian minimal ada 1-2 faedah. Sudah cukup 2. Memang ustaznya ngomong terus nih. Ngomong mulai dari pada maghrib sampai isya. Kalau jenengan catat semua kan nggak mungkin ingat memang. Tetapi ada 1-2 poin yang mungkin itu akan jenengan ingat, nyantol, dan itu dipraktekkan, diamalkan. Ada 1-2 poin saja itu sudah cukup daripada tidak sama sekali. 1 poin pun nggak masalah. Jadi menuntut ilmu itu adalah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh di sini mendoakan kita dalam mempelajari risalah beliau agar Allah memberikan petunjuk kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Beliau melanjutkan bahwasannya Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Hanifiyah di sini ada yang sering dengar nih. Hanifiyah, kalau yang sering dengar kan Muhammadiyah gitu ya. Nah, dia. Kalau yang di sini Hanifiyah. Anal Hanifiyah. Hanifiyah ini dari kata Hanif, yang kalau diterjemahkan kalau secara di Al-Qur'an itu kan seringnya diartikan lurus ya. Padahal Hanif itu sendiri sebetulnya artinya condong atau bengkok, tapi bengkoknya ke arah jauh dari kesyirikan. Jadi kalau ada tauhid itu di sebelah kanan, syirik itu di sebelah kiri, Hanif itu miringnya tapi ke tauhid. Jadi bukan hanya sekedar lurus, tapi dia miring dan dia sangat jauh sekali dengan kesyirikan. Ibaratnya 180 derajat dari kesyirikan. Sehingga bukan hanya lurus, tapi dia 180 derajat dari kesyirikan. Tapi kalau diterjemahkan di Al-Qur'an, kalau kita lihat sumat seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Itu biasanya disebutkan terjemahannya agama Ibrahim yang lurus. Dan sebetulnya kalau di sini Syekh Utsaimin menjelaskan al-hanifiyah adalah sebuah millah. Millah itu sendiri adalah agama yang condong bertolak belakang dari kesyirikan, bertolak belakang dengan kesyirikan, yang agama ini tadi dibangun atas dasar keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla. Itu adalah arti dari Hanifiyah. Kemudian kelanjutannya bahwasannya Hanifiyah millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi di sini kenapa kok
yang disebut agamanya Nabi Ibrahim, bahwa sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, agama yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, yang agama Nabi Ibrahim sendiri itu bukanlah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kenapa diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim? Nah, di sini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama karena Nabi Ibrahim itu adalah yang Allah jadikan sebagai imam. Waja'alnaka imaman, sebagaimana yang di dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu imam bagi seluruh umat. Kemudian dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalil. Khalil di sini adalah kekasih. Kekasih yang mana kecintaannya, kalau namanya sudah Khalil, itu puncak kecintaan seseorang, makanya diangkat sebagai kekasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Ini sebab-sebabnya kenapa kok Syekh mengatakan kita mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, bahwasannya yang didakwai oleh Nabi Muhammad SAW tatkala itu adalah kaum musyrikin Quraisy, yang mana mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Mereka mengaku bahwasanya mereka itu di atas agamanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini karena memang beliau itu sudah diangkat menjadi Khalil, jadi ibarat kisahnya itu trending. Orang Yahudi juga mengaku mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani pun mereka mengaku di atas agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab, mengapa mereka itu berbantah-bantahan, berebut tentang masalah Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sedangkan Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Kan jaraknya jauh dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, kan Nabi Musa, Nabi Isa, kan ini jalur dari Nabi Ishaq. Kalau yang kaum musyrikin Quraisy jalur dari Nabi Ismail yang ada di Makkah. Jadi kaum Quraisy itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Maka dijelaskan kepada mereka kaum musyrikin Quraisy bahwasanya kalau memang mereka itu mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ini loh yang betul, agamanya Nabi Ibrahim itu tidak melakukan kesyirikan. Dijelaskan berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahud-din. Jadi apa maksud al-hanifiyah tadi, milahnya Ibrahim ini? Apa maksud hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim? Yaitu agar engkau beribadah kepada Allah wahdahu mukhlishan lahud-din. Jadi beribadah kepada Allah saja, satu saja, hanya kepada Allah, tidak mengambil sekutu-sekutu selain Allah. Mukhlishan lahud-din, ikhlas kepada Allah saja. Dan ikhlas ini adalah memurnikan ibadah, yaitu kita melakukan ibadah itu dengan tujuan bahwasanya kita hanya mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap wajah Allah ini kita mengharap kelak akan masuk surga, karena di surgalah kita bisa melihat wajah Allah. Salah satu nikmat yang Allah tambahkan di surga adalah melihat wajahnya. Kemudian kelanjutannya, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah taala. Jadi dan oleh sebab itu Allah memerintahkan seluruh manusia dan mereka diciptakan untuk memang mentauhidkan Allah saja. Dan dalilnya, nah, di dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memang selalu beliau menyertakan dalil, karena memang kita diperintahkan mengetahui agama ini beserta dalil, enggak cuma ikut-ikutan. Sehingga kita dibiasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
agar kita mempelajari agama ini juga membiasakan untuk bersama dalilnya, tahu dalilnya. Oh, kita sholat, kenapa kok harus sholat? Oh, sholat itu kok, kenapa kok takbirnya segini? Oh, ternyata ada dalilnya. Oh, ternyata Rasulullah SAW dulu diriwayatkan dari para sahabat ketika takbir beliau seperti ini. Oh, kenapa kok wudhu baca ini, baca bismillah dulu? Oh, ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya tidak sah wudhunya ketika tidak membaca bismillah terlebih dahulu. Dan banyak ibadah-ibadah lainnya yang ketika kita ketahui ibadah tersebut dengan dalilnya, ibaratnya itu kalau kita melakukan itu marem daripada kita yang gak ngerti dalilnya. Kita baca di dalam bacaan-bacaan dalam sholat pun, doa iftitah misal, dalam kan banyak riwayatnya. Dan sesekali mungkin bisa diselang-seling supaya kita sadar. Karena kalau kadang biasaan baca itu aja sholatnya itu tiba-tiba loh kok wis maca amin, nggak sadar sudah baca iftitah. Ya makanya ada beberapa varian kan iftitah itu supaya kita kadang baca ini kan gitu. Jadi supaya kita tuh selalu sadar dalam sholat. Karena kalau sudah terbiasa baca yang ini, misalnya yang bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, akhirnya tiba-tiba tahu-tahu kita nggak sadar sudah baca amin. Tadi sudah baca iftitah belum kan gitu. Tanpa tersadar saking sudah hafalnya di luar kepala sehingga kadang kita tidak menghayati apa yang kita baca. Nah, makanya kita harus mengetahui dalilnya dan itu lebih nikmat rasanya ibadah itu ketika beserta dalil. Dan dalil dari perkataan beliau bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita, memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan hanya untuk bertauhid, hanya untuk mengesahkan Allah saja, bukan untuk tidur, bukan untuk makan, bukan untuk yang lain-lain. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam surat Az-Zariyat. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwasanya yang diciptakan tuh jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk diibadahi, bukan untuk kita agung-agungkan jin. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Dan ini tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya setiap apa yang di Al-Quran itu lafadznya ya'budun itu bermakna yuwahhidun. Artinya ibadah itu adalah yuwahhidun. Apa itu yuwahhidun? Yaitu mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Tauhidnya itu adalah kalau secara bahasa artinya wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya dari masdar dari wahada yuwahhidu, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, dakwanya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Makkah itu cuman qulu la ilaha illallah. Mereka suruh mengatakan la ilaha illallah. Kalau kita sekarang di Indonesia mungkin suruh mengucapkan la ilaha illallah, timbangannya aku dipateni, Pak. Kan nggih, timbang saya diperangi daripada harta saya nanti dirampas, mending ucapin aja kan gitu. Akan tetapi karena kaum musyrikin Quraisy mereka itu memang orang Arab dan mereka faham maknanya la ilaha illallah, dibelani pati, Pak. Dibelani mereka itu perang, dibelani sampai mereka itu mati bunuh-bunuhan karena mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu artinya kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan menjadikan sesembahan-sesembahan, berhala-berhala yang jumlahnya ratusan di sekitar Ka'bah ini harus dihancurkan, dimusnahkan. Jadi satu hanya Allah saja, dan mereka itu enggak mau. Jadi menjadikan sesuatu itu satu adalah makna dari tauhid secara bahasa. Dan di sini mengandung adanya penafian. Kita itu menafikan ngertos nggih? Mentiadakan dan menetapkan. Selain kita itu mentiadakan sesembahan selain Allah, kita menetapkan hanya Allah sajalah yang berhak kita sembah. Jadi bukan hanya kita mengucap tauhid itu bukan hanya sekedar kita meniadakan saja sesembahan selain Allah, iya. Tapi kita tidak menetapkan Allah saja, atau dibalik. Kita menetapkan sesembahan Allah saja tapi kita tidak meniadakan. Itu juga tidak boleh. Jadi harus mengandung dua unsur.
Belum. Jadi di dalam tauhid itu harus ada tentang kita meniadakan dan kita mengisbatkan, kita menetapkan bahwasanya Allah saja. Dan dalam arti istilah tauhid itu adalah mengesahkan Allah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ai anta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Jadi kita tidak boleh beribadah, kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun, dengan segala sesuatu apapun. Karena ini juga salah satu syarat diterimanya ibadah. Ada. Lanjutkan sebentar lagi. Syarat diterimanya ibadah itu adalah salah satunya hanya untuk ibadah itu kita tujukan kepada Allah, yaitu dengan kita mengesahkan Allah dalam ibadah yang dimaksud dengan tauhid tadi. Kita menunjukkan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah. Apakah cukup itu saja syaratnya ibadah kita diterima oleh Allah? Tentu tidak. Ada syarat yang kedua, yaitu kita mengikuti tata caranya, mengikuti sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rukun Islam itu ada 6. Ya, rukun Islam ada 6. Ada 5. Ada 5. Cuman yang nomor 1 itu mengandung. Ini mandu pokok mandu. Nah, jadi yang nomor 1 itu mengandung dua poin. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya kita itu mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, kita meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Dan syahadat yang kedua adalah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya kita mengakui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang diutus oleh Allah. Bahwasanya apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari syahadat yang wa anna muhammadar rasulullah. Maka syarat diterimanya ibadah itu tadi ada 4. Ada 2, yaitu kita dengan tauhid, kita menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Dan yang nomor 2, kita dengan mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja terlebih dahulu. Soal dilanjut setelah salat isya. Setelah adzan. Oke. Boleh minum dulu. Boleh ya.